Total uang saya adalah 300. Total uang saya 300. Pas. Nah, bulan berikutnya saya mau menaikkan gajinya Mbak Rita. Mbak Rita saya naikkan jadi 150. Nah, uang saya kan cuma 1000, uang saya kan cuma 300. Wah, berarti ada yang dipotong nih. Aduh, siapa ya? Wes Mbak Evia wes tak potong 75, sama Mbak Sri Untari saya potong 75. Pas lagi uangnya 300. Nah, yang dimaksud dengan hukum Pareto di sini adalah pada case pertama terdistribusi secara merata. Kesejahteraannya, alokasinya merata 100, 100, 100. Tapi karena di kasus kedua saya ingin mensejahterakan Mbak Rita dengan menambah pendapatannya jadi 150, maka saya akan menyakiti Mbak Evia dan Mbak Sri karena dia akan berkurang menjadi 75 dan 75. Nah, bisa dilihat pengertian hukum Pareto di sini disebut juga sebagai efisiensi alokatif. Jadi dia teralokasi atau terdistribusi secara efisien, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, dimana disebutkan bahwa semua barang itu terdistribusi dengan sempurna, sehingga jika salah satu pihak disejahterakan, betul, jadi adil. Intinya hukum Pareto itu adil dan sejahtera untuk semuanya. Jadi kalau misalkan saya ingin mensejahterakan satu pihak, maka pihak lain akan terluka. Misalkan saya ingin menambah tenaga kerja, saya ingin menambah mesin. Akibatnya saya harus mengurangi tenaga kerja dengan cara di PHK. Nah, maka di sini dengan menambah efisiensi modal berupa mesin, saya harus mengurangi tenaga kerja. Jadi nggak efisien secara alokatif. Karena alokatifnya adalah sudah efisien, tenaga kerjanya segini, mesinnya segini. Kalau mau ditambah, ya ditambah dua-duanya. Intinya hukum Pareto begitu. Ada pertanyaan? Paham. Jadi kita lihat di halaman 8.18. Gambar 8.3. Halaman 8.18. Kita lihat di situ garisnya berzigzag. Jadi di situ ada C, D, E. Kalau dari titik D ke E, yang individu A lebih sejahtera, tapi individu B dia menjadi kurang sejahtera karena pendapatannya sedikit. Kalau ingin menaikkan A, maka dia harus menaikkan B dengan cara meningkatkan kurvanya untuk bergeser ke kanan, digeser ke atas, biar semuanya sejahtera. Itu gambar yang melungker-melungker itu ada pertanyaan? Bisa dimengerti ya? Kalau dari D ke E di gambar itu atau E ke D, maka salah satu pihak akan lebih sejahtera, tapi pihak yang lain akan menjadi tersakiti. Kalau ingin mensejahterakan, maka harus ditingkatkan budgetnya. Di sini ada surplus produsen dan surplus konsumen. Tadi kan kita bicara pasar yang seimbang, sekarang pasar yang tidak seimbang. Pasar yang tidak seimbang, kenapa? Karena adanya surplus produsen dan surplus konsumen. Kalau surplus produsen itu produsennya yang untung, kalau surplus konsumen, konsumennya yang untung. Silakan dilihat halaman 8.21.
Ya gimana lagi dong Mbak, kan pertemuan terakhir. Emang kurang nih pertemuannya, masa modunya ada 9, pertemuannya 8. Mikro emang nggak sulit sih. Kita lihat halaman 8.21, di situ ada tabel grafik. Ya, coba kalau saya di typing TTN setiap hari nih, setiap minggu. Ini gambarnya pasar yang seimbang. Pasar yang seimbang. Di sini harga. Kemudian di sini jumlah barang. Masih ingat kalau yang bentuknya miring ke sini berarti dia demand atau permintaan. Kalau yang di sini supply atau penawaran. Nah, kita lihat di titik E terjadi keseimbangan antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Misalkan harga barang naik, naik di sini. Nah, kira-kira yang untung siapa? Produsen atau konsumen? Produsen. Kalau naik, kenapa? Udah harganya naik, permintaannya naik lagi. Betul, di sini kalau misalkan harga barangnya naik tapi permintaannya naik, maka di sini terjadi surplus produsen di titik ini. Saya gambar ya, warna merah. Maka di sini terjadi surplus produsen. Kenapa? Karena keseimbangannya di sini, tapi naik di sini jadinya. Naik di sini. Di sini juga. Maka kita lihat kalau daerah yang berada di atas ini, daerah yang berada di atas titik keseimbangan, maka dia disebut surplus produsen. Kalau misalkan harganya turun di sini, maka yang untung siapa? Konsumen atau produsen? Jika harganya turun, yang untung menjadi konsumen. Betul, maka daerah yang di bawah keseimbangan disebut dengan surplus konsumen. Di sini surplus konsumen. Oke,
Mudah sekali, intinya konsep surplus produsen, dan yang kalau di bawah maka dia disebut surplus konsumen. Dibuka halaman 8.25. 8.25 tes formatif 1. Soal nomor 2, kira-kira jawabannya apa? Tidak boleh lihat kunci jawaban. Soal nomor 2, analisis yang mencakup hubungan antara berbagai pasar input maupun pasar output disebut halaman 8.25 tes formatif 1. Jawabannya? Jangan lihat dulu jawaban loh. Mudah sekali. Analisis yang mencakup hubungan antara berbagai pasar input maupun output disebut analisis A, B, C, D. Halaman 8.25 nomor 2. D. Hubungan